Keindahan alam yang memukau, tersembunyi rahasia yang tak pernah benar-benar tertidur. Sebelum kita menyingkap tirai gelap kisah ini, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan temani kami menjelajah dunia yang tak terlihat. Di balik lembah dan hutan pegunungan Sulawesi Selatan, berdiri barisan batu kars yang menjulang seperti penjaga diam. Ramang-ramang, tempat yang oleh banyak orang dipuja karena keindahan, namun oleh warga lama disikapi dengan hormat dan sedikit rasa takut. Kabutnya tebal meski matahari bersinar. Suara di dalamnya samar dan arah sering menipu. Di sini, manusia bukan satu-satunya pengembara. Nama Ramang-ramang berasal dari bahasa Makassar, artinya awan-awan. Tapi bagi penduduk lama, awan itu bukan sembarang awan. Ia dipercaya sebagai tirai, pemisah antara dunia manusia dan alam para leluhur. Orang tua dulu sering berpesan, jangan berjalan sendiri saat kabut belum naik. Jangan memanggil nama lengkap seseorang di tengah sawah, karena mereka yang tinggal di balik batu bisa mendengar dan meniru suara. Tidak sedikit yang tersesat, padahal jalannya lurus. Tidak sedikit pula yang pulang, tapi bukan lagi dirinya yang dulu. Lajunga adalah seorang petani dari kampung Berua. Suatu pagi ia pamit pergi ke ladang. Kabut masih menggantung rendah. Tapi sore itu ia tak pulang. Warga mencarinya selama 2 hari, tak ada jejak. Tapi di pagi ketiga, Lajunga ditemukan duduk di tepi sungai. Pandangannya kosong, tubuhnya dingin. Ia berkata, "Saya hanya ikut suara anak kecil yang tertawa." Tapi jalannya berubah terus. Lajunga mengaku hanya hilang selama beberapa jam. Tapi bagi warga, ia sudah menghilang selama 3 hari penuh. Pada tahun 2016, sekelompok peneliti asing datang menelusuri Gua Berlian. Seorang dari mereka, wanita bernama Emily, masuk sendirian dengan kamera termal. Beberapa menit kemudian, suara jeritan terdengar dari dalam gua. Ia ditemukan terduduk ketakutan, mulutnya terus menggumam. She was standing there, looking at me. Dalam rekaman termal, tampak siluet tubuh di ujung lorong. Tapi tak ada satupun jejak yang ditemukan di tempat itu. Orang-orang tua menyebut sosok itu sebagai Indo Kabut, sosok perempuan tua berambut putih mengenakan kain panjang yang muncul hanya saat kabut turun terlalu dalam. Ia tidak suka dilihat dan hanya menampakkan diri pada mereka yang terpilih. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangan putih berjalan di tengah sawah, lalu menghilang ke balik batu kars. Jika kamu mendengar namamu dipanggil, jangan jawab. Jika kamu melihat sosok itu memanggilmu, jangan dekati, karena wajah Indo Kabut bukan untuk manusia lihat. Beberapa tahun lalu, sekelompok anak muda datang ke Ramang-ramang untuk membuat video lucu. Mereka meniru suara hantu
dan bercanda soal Indo Kabut. Malam itu, salah satu dari mereka tidak bisa bangun dari tidurnya. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan jiwa. Warga langsung memanggil tetua kampung. Ritual kecil dilakukan, sesajen dibakar. Dan di pagi hari, pemuda itu hanya berkata satu kalimat. Saya minta maaf. Saya sudah lihat mukanya. Ramang-ramang bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah saksi waktu dan penjaga sejarah leluhur. Di antara kabut dan karst, selalu ada yang memperhatikan. Tak selalu ingin menyakiti, tapi menunggu siapa yang cukup berani atau cukup bodoh untuk melanggar. Hormati tempatnya, dan kamu akan pulang dengan selamat. Abaikan, maka ramang-ramang akan memperkenalkanmu pada mereka yang tinggal di balik kabut.